Yogyanira kang para prajurit, lamun sira bisa anulada tuing nguni caritane andelira Sang Prabu sasra bau ing Maespati aran patih suwanda lelah buanipun kang kinelung triprakara guna kaya purune kang den antepi nuhoni trahu tomo. Hajat untuk kegiatan hari ini kaitannya dengan doa bersama masyarakat dengan harapan anggota Yonif 511 yang sedang melaksanakan tugas di Papua dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, kelancaran, sehingga nanti pada saat kembali ke asrama semuanya dalam keadaan sehat, lengkap, tidak ada halangan suatu apapun, sehingga dapat melanjutkan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia. Tugas di Papua itu ada berapa personil yang diterjunkan? Kalau di Papua ini ada 450 personil. Tugas mereka di sana di perbatasan atau dalam rangka operasi apa? Perbatasan RI PNJ. Mungkin di sana nanti tugasnya berarti mengamankan perbatasan ya, Dan ya, atau seperti apa? Iya. Jadi di situ ada beberapa pos untuk menjaga apabila ada mungkin dari warga negara sebelah ya, apabila mungkin ada kegiatan-kegiatan yang merugikan negara kesatuan Republik Indonesia khususnya di daerah Papua. Ancaman gerakan separatis di sana apa juga ada? Ya ada, tapi masih skala kecil. Skala kecil. Terima kasih, ini adalah suatu kehormatan bagi kami, khususnya bagi para kadang yang mesanggrah di perbatasan Tritinggal. Kita semua berdoa, kita semua ikhtiar memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendukung secara doa agar para prajurit, para tamtama negara yang selalu menjaga keutuhan NKRI yang sedang menjalankan tugas di Papua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan keselamatan, karena ini menjaga marwah negara kita, marwah Nusantara. Ini sebenarnya tidak hanya teman-teman atau kadang-kadang yang mesanggrah di Tritinggal, seluruh warga masyarakat Indonesia seharusnya juga ikut mendoakan agar beliau-beliau ini yang sekarang mendapatkan tugas di Papua selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini sudah dipesankan oleh Eyang Yosodipuro. Yogyanira kang para prajurit, lamun sira bisa anulada tuing nguni caritane andelira Sang Prabu sasra bau ing Maespati aran patih suwanda lelah buanipun
kang kinelung triprakara guna kaya purune kang den antepi nuhoni trahu tomo. Intinya prajurit yang membela negara itu selain mengorbankan guna atau kagunan atau ilmu yang dimilikinya, ini juga rela mengorbankan kekayaan atau harta. Purune kang ditantepi nuhoni trahutama untuk meluhurkan bangsa negara Indonesia, menjaga keutuhan NKRI. Oleh karena itu monggo semua kita dukung, kita doakan para pejuang-pejuang negara ini yang sedang menjalankan tugas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tritinggal niku nggih tapak tilas beliau 3 tokoh besar dari 3 kerajaan tokoh besar yang ada di tanah Jawa. Antaranya 1 Syekh Abdul Jalil, kedua nih Kebo Kenongo dan Raden Said atau Sunan Kalijaga. Nah, kisah pertama nih pertemuan niku diawali saking Kebo Kenongo ngasuh kawruh di Ki Ageng Purnomo Sidik atau Adipati Kanigoro yang di era dulu. Terus diberikan tempat istirahat bermunajat di Sangyakarang itu di Dusun Centong. Nah, dari situ ada 2 tokoh besar yaitu Syekh Abdul Jalil dan Raden Said diutus dari Cirebon sana untuk meluruskan ajaran yang simpang siur yang dulu pernah diajarkan di Amparan Jati. Di Blitar yang era dulu izin di Kadipaten Kanigoro untuk meluruskan ajaran yang simpang siur. Nah, kedengaran itu Ki Ageng Kebo Kenongo berpikir bahwa itu Syekh Siti Jenar temannya yang dulu, teman akrabnya. Setelah didatangi ke Kadipaten Kanigoro ternyata bukan, alangkah kagetnya Ki Ageng Kebo Kenongo. Dari situ terus tanya jawab, akhirnya diluruskan sama Syekh Abdul Jalil bahwa yang membawa ajaran itu selama itu nganu oleh Ki Ageng Kebo Kenongo ternyata itu masih 70% dari teman akrabnya yang dulu menamakan Syekh Siti Jenar. Dari situ sedikit demi sedikit akhirnya diajaklah Syekh Abdul Jalil sama Raden Said ke kediaman beristirahat di Dusun Centong, dalam nama sekarang itu dusunnya. Dari situ mereka saling tukar kawruh. Dalam beliau berdua diperkuat lagi dengan Sunan Kalijaga mengenai ajaran manunggaling Kawula Gusti. Dari situ Ki Ageng Kenongo itu menambah sedikit demi sedikit tentang ajaran kesejatian ilmu manunggaling Kawula Gusti. Dari situlah sekarang energi yang dari sekarang anak cucu kita mendapati di situ, di Tritinggal situ namanya Tritinggal. Nah itu katakanlah Tri itu 3 tokoh besar, tinggal itu gamblang dari tukar kawruh keilmuan tadi. Cetha. Jadi dia 3 tokoh besar tukar kawruh mengenai ilmu kesejahteraan itu manunggaling Kawula Gusti yang sekarang dinamakan Dusun Centong di Desa Purworejo. Jadi itu petilasannya 3 tokoh besar ya. Jadi Sunan Kalijaga, Kebo Kenongo dan satunya Syekh Abdul Jalil. Nah, itu kemarin baru dikukuhkan sebagai cagar budaya oleh
Keraton Kasunanan Surakarta. Alhamdulillah Nggih. niku. Mun nenten cara anu nggih pengakuan langsung keng mriku. Nggih.